lihat charger aku gak? Ada di kamar ibu, coba kamu cari dulu. Seperti lilin bersur padam, Yang kali ini udah berapa? gerah berjerih payah menjaga jalannya. Alin cepetan dong, kita lagi Seperti anak berpakaian kusam, tumpahan kelalaian manusia. Hati-hati anak. Tuannya mengalahkan semesta. Lilin kecilku, pilumu milikku, bolehkah ku rayakan bersamamu? Perihal seribu angan yang telah terbenam, perkara sajak nada dan irama rumah, senandung tawa bersulang air mata. Lilin kecilku, rayakanlah bersamaku. Iya nih, kamu mau gitu banget. Kalau nggak ini aja lah. Nggak mau tadi pagi aku sih ngajakin aja di rumah. Alin, kamu udah tentuin mau kuliah di mana belum? Soalnya aku mau masuk perguruan tinggi itu kan. Iya, Lin. Kamu kan yang paling rajin dan nilainya paling bagus di sekolah. Kamu pasti terima kok di mana yang kamu mau. Iya, tapi aku belum tahu, belum ada kepastian. Kenapa? Kan syaratnya udah kamu penuhin semua. Masalah biaya ya? Iya, Kak Anis belum dapat kerjaan. Nayla masih sekolah. Ibu juga kerjanya cuma pembantu rumah tangga. Nenek nggak mungkin deh biar aku bisa kuliah. Maaf ya, Lin. Kita nggak pernah cerita kamu sendiri. Kalau ada apa-apa, aku bisa bantu kita kok. Kita tuh ada. Gak apa-apa kok, mungkin emang ini belum saatnya. Kenapa lagi sih, Pak? Ini bapak kopi dulu nih. Nggak bisa, Pak. Lagi buru-buru interview. Kita doang nih. Dari banyak interview nggak ada info sama sekali, Miss. Belum ada ngasih jawaban, Pak. Itu perusahaan yang salah, apa kamu yang nggak mampu? Dulu bapak nggak pernah tuh cari kerjaan, apalagi zaman sekarang, makin susah cari kerja. Nyari kerja aja susah, apalagi kayak Bapak. Dia cuma rokok doang. Duluan, Pak. Bu Dewi, Bu Dewi. Bu Dewi, saya pergi sebentar ya keluar. Paling pulang sebelum sore. Pulang deh. Loh, Ibu kenapa? Kenapa Ibu? Ibu kenapa Ibu? Apa Ibu? Kalian cuma kecapean aja. Jangan dipaksain Bu. Ibu istirahat dulu aja. Kenapa kok Bu? Lagian juga kerjaan saya belum beres. Saya nggak enak kalau kayak gini. Ibu istirahat dulu aja. Kenapa kok Bu? Tadi saya cuma
Yaudah kalau gitu ibu pulang aja kalau masih sakit atau ke rumah sakit. Saya pergi dulu ya. Iya. Kak, bukan ibu yang tanya. Iya, siapa ya? Sore-sore? Iya, tunggu sebentar. Gak apa-apa, pokoknya kayak kehadiran kalian di hidup ini terus kalian tuh sehat, kita bisa kumpul, itu udah jadi anugerah banget buat ibu, jadi kado udah buat ibu. Makasih ya ibu, semoga ibu sehat terus, panjang umur, kita sayang banget ibu. Makasih ya. Ya, ya, ya. Ayo, Tika. Yeay. Sehat-sehat ya ibu. Bapak udah pulang kak, gue bisa di mana aja? Ibu ada di mana? Ada di kamar tuh kayaknya. Assalamualaikum Bu. Uang tabungan aku yang ada di lemari, itu kamu yang ambil bukan? Bukan ambil Bu, Bapak pinjam. Tetangga minta bantuan sama Bapak, katanya anaknya sakit. Masa kita sama manusia yang ngebantuin orang itu?
Loh, kok malah pakai? Kan itu uangnya untuk keperluan sekolah Naila sama kuliah Alim. Loh, ibu nggak percaya sama bapak? Bapak cuma ngebantuin orang itu, nanti gue bapak ganti uangnya. Soal percaya gak percaya, Pak, itu uangnya udah aku simpan lama-lama buat tabungan anak-anak kita buat di masa depan. Kamu tahu kan, kita ini hidup pas-pasan, nyari uang juga susah. Lagian kamu jadi kepala keluarga juga gak becus, bukannya nyari uang. Emang ibu doang cuma mikir? Saya juga mikir masa depan anak-anak. Bukan soal mikir, gak mikir, Pak. Jujur aja lah kamu, itu kan buat judi kan, bukan buat bantu temen kamu. Kalau bapak juga buat judi, ini demi anak-anak kita, buat masa depan anak kita. Udahlah, saya datang ke sini buat pulang happy-happy, malah saya disambut kayak gini. Pergi aja sana. Bu, dulu ibu kenal ayah dari mana sih? Kenalkan kamu, Ibu. Kok tiba-tiba nanya kayak gitu? Berarti dulu sebelum sama ayah, ibu pernah pacaran sama yang lain dong? Pernah, tapi cuma sebentar doang. Dulu sebelum ibu sama ayah, ibu pernah bahagia ya? Emang ibu gak kelihatan bahagia? Dengan adanya kalian, ibu bahagia kok. Tapi kadang ibu kelihatan kayak capek banget, seakan-akan nanggung semua beban sendirian. Setiap rumah tangga pasti ada sisi senangnya. Asalkan kita jalan bareng-bareng, ini pasti bisa kok. Dan itu nggak terus stres banget dong. Enggak kok bu, aku cuma lihat-lihat aja. Ini tulis buku. Iya, tapi kayaknya nggak jadi deh bu. Soalnya biayanya mahal banget. Wah, kok kamu ngomong kayak gitu? Itu kan cita-cita kamu yang udah lama kamu simpen. Kamu gak usah pikirin, pokoknya ibu nanti bakal cari jalan keluar. Tapi aku lihat ibu makin hari kayak makin capek. Muka ibu juga kayak pucat banget. Aku nggak mau jadi beban terus buat ibu. Bukan beban kok nak, pokoknya kamu harus fokus bersama cita-cita kamu. Biar nanti urusannya bakal ibu urusin. Kamu gak usah kepikiran. Justru kamu sama adik-adik kamu jadi semangat buat ibu. Ibu, makasih ya ibu udah terhebat sebelumnya. Atas nama Bu Dewi. Dewi, suami kamu kemana? Suami kamu berjudi lagi ya? Ini untuk kasih laporan selesai. Kamu masih sering ngerasain? Saya merasa pusing banget. Terus kayak bagus banget. Saya udah Ya udah, baik. Ayo mari kita periksa dulu. Terus tahu terus. Saya periksa dulu ya. Saya kan sudah sering bilang, jangan dipindah terus. bukannya siapa yang enggak. Itu jaminan nggak ada yang kerjain kalau saya nggak kerja. Saya ngerti, tapi kalau kondisinya kayak gini kan makin turun berarti. Sekarang kondisinya udah masih berat. Gimana? Lumayan besar dan harus rutin. Nanti Ya, mari saya antar ke depan. pusing banget. Sekolah Halim belum dibayar. Assalamualaikum Bu. Mau Pak? Bapak dari mana aja? Dari luar Bu, habis ada urusan.
Oh iya, Ibu ada uang nggak? Pak. Uang buat bayar perusahaan Bapak, Bu? Bapak tahu kan, dengan sini uang kita juga pas-pasan. Bapak tahu, Bu. Tapi Bapak emang lagi butuh banget, Bu, uangnya. Buat apa? Ini lagi ya? Enggak kok, Bu. Emang buat perusahaan Bapak. Kalau memang ada ya kasih aja, Bu. Bapak ini cuma aku yang mikirin pendidikan anak-anak kita, biaya untuk sekolah anak kita. Kok Bapak kenapa Pak? Jangan yang alasan, Bu. Kalau memang ada kasih saya, Bu. Udah gak sibuk lagi Pak. Kesanggup apa, Bu? Di sini Ibu nggak usah ngatur kehidupan. Di sini Bapak sebagai kepala keluarga. Tapi Bapak pernah bertanggung jawab. Bapak nggak ada tanggung jawab apa sih, Bu? Selama ini Alin semua siapa yang biaya sekolah? Bapak juga ikut mikirin, Bu. Tapi di mana buktinya? Ini masih belum dibayar. Udah lah, Bu. Kalau emang nggak ada, nggak usah kasih, Bu. Wah, Bu, ngapain bawa kayak gini? Kita mau kemana? Udah kamu gak usah banyak tanya, ikut ibu ini udah ibu siapin barang-barang kamu yuk. Terus Alin dan Kak Anis gimana Bu? Nanti ibu kabarin. Ayo kita pergi sekarang juga. Yaudah deh, ini gimana Bu terus? Udah tinggal lihat ibu juga. Bingung deh, kita tuh mau kemana? Bu, kita mau kemana sih Bu? Udah kamu bawa baju seadanya aja. Yaudah aku bawa baju gini-gini aja deh Bu ya. Ya, bawa aja Kak. Bu. Coba bawa bahasa Inggris sih, Neng. Bapak, Naila, kamu udah berani sama Bapak? enggak ya Bapak. Berani-beraninya kamu kayak gitu. Kamu boleh main fisik sama saya, tapi jangan anak-anak saya juga kena. Saya dan anak-anak udah capek nangis semua ini. Kamu mau pergi dari rumah ini. Emang dikira kalian doang yang capek? Saya juga capek. Kalau kalian mau pergi, pergi sana. Kalian tidak bisa hidup tanpa saya. Sar, Bapak gak becus. Mulai detik ini, kamu bukan Bapak saya lagi. Dasar. Ketika hidup kian merunyam, ketika suara Ibu, kenapa ibu mau nikah sama ayah? ketika ku tegar di Kalau ibu gak menikah sama ayah, ya gak ada kamu sayang. kembali lekat dalam Penyesalan selalu datang terlambat saat keluarga masih ada. Seringkali kita mengabaikannya. Namun, ketika mereka pergi, barulah kita menyadari bahwa keluarga adalah hal paling berharga yang pernah kita miliki.